pasal 22 Undang-Undang MP 3 saya hadir karena diundang oleh DPR. Kemudian wajib diundang oleh DPR. Nggak angkat. Segera DPR. Kemudian untuk MKD itu menurut pasal 122 sampai 145 itu MKD itu bersidang antara lain untuk memeriksa kalau ada orang melapor, tetapi juga tadi melakukan penyidikan. Lalu sebab itu dari sudut prosedural sebenarnya saya berhak menolak untuk tidak datang karena terlapornya belum disebut, kecuali ada terlapor. Siapa yang terlapor yang bisa minta kesaksian, saya wajib datang. Tapi ini kan terlapornya tidak ada, yang mau diadili oleh bapak-bapak ini siapa kan gitu. Itu satu dari sudut prosedur. Tapi substansinya saya tidak keberatan untuk bicara sedikit. Yang difotokopi yang diserahkan kepada saya ini berita online dari Denpasar Suara.com. Mahfud MD Sambo rancang senario dengan menghubungi Kompolnas hingga anggota DPR. Dan saudara, saya tahu ini diambil dari postcardnya Deddy Corbuzier dan kutipannya belum lengkap. Saya katakan di situ sebenarnya Sambo itu menskenariokan ya, agar orang percaya bahwa terjadi tembak menembak dan dia didolimi. Dan untuk itu dia membuat prakondisi. Apa prakondisi? Menghubungi beberapa orang. Nah, beberapa orang itu karena menyangkut di kantor saya dan mitra kerja saya ambil namanya. Ada beberapa lagi orang anggota DPR. Nah, di situ saya tidak sebut. Karena saya tidak sebut, saya tidak tahu apakah yang akan diadili yang ada di kantong saya tentang nama itu. Dan saya tidak harus mengeluarkan nama itu karena beberapa hal. Pertama, orang dihubungi orang itu bukan pelanggaran. Ya kan, misalnya saudara cuma ditelepon oleh Sambo. Kan tidak pelanggaran, kenapa harus diadili? Ini tahan. Yang kedua, dan masalahnya sudah selesai dan benar. Udah. Audionya ini lagi. Ya, audio, Bang. sudah saya hubungi dari sampel itu, ya sudah saya sebut di media, di DPR dan sebagainya. Tapi yang anggota DPR tidak saya sebut, saya punya nama, tetapi tidak saya sebut. Karena apa? Karena saya ketika menghubungi yang bersangkutan, teleponnya tidak diangkat. Sehingga kalau saya nyebut tidak etis. Sama dengan kalau saya katakan di pasar itu ada orang diberi racun gitu. Kan saya tidak harus nyebut siapa yang diberi racun. Atau ada orang berciuman gitu. Kan saya tidak harus nyebut juga tanpa izin yang bersangkutan. Oleh sebab itu, dengan segala hormat dan saya menghormati hubungan kelembagaan berdasar undang-undang, saya menyatakan keterangan saya tentang kasus ini sudah selesai. Saya tidak akan menerangkan lagi siapa namanya karena saya sendiri tidak mengkonfirmasi, tetapi yang saya pastikan dan saya buktikan bahwa Sambo dengan seluruh jaringannya itu memang membuat gerakan agar orang percaya. Dan yang dihubungnya itu satu Kompolnas, dua Komnas HAM, yang ketiga beberapa pemimpin redaksi yang saya sudah hubungi dan benar. Nah, yang DPR ini saya telepon dah, jadi saya katakan silakan, tidak ada tindak pidananya di sini. Kalau saya katakan itu ada anggota DPR kan sama saya dengan di tengah pasar Raja Maling itu kan tidak bisa orang dianggap melakukan pidana kalau tidak menyebut siapa malingnya. Apalagi kalau cuma ditelepon itu bukan tindak pidana, dihubungi itu kan bukan tindak pidana, cuma mungkin orangnya tidak enak. Itu aja Pak dari saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dewan. Kita sudah dengar ya apa yang disampaikan Pak Mahfud. Jadi bahwa klarifikasinya sangat jelas, clear, ya. Tak pantas untuk di follow up atau dipidanakan atau dihukum. Oleh karena itu silakan kalau ada pertanyaan, silakan. Mohon izin sedikit Pak Mahfud, rekan-rekan pimpinan MKD dan anggota, saya sedikit mendalami saja Pak Mahfud soal prakondisi. Yang dimaksud prakondisi itu maksudnya sebelum membunuh melakukan prakondisi dengan menghubungi orang-orang itu atau seperti apa? Setelah membunuh. Jadi setelah membunuh itu kan kalau dari laporan Pak Kapolri dan sebagainya dari saya juga, setelah membunuh kan dia mencari senario untuk menjelaskan bahwa itu tembak menembak. Agar orang percaya, lalu dia menghubungi beberapa orang, nangis, termasuk maaf saja Kapolda itu kan nengok gitu, lalu diadukan begini sambil nangis, bahkan saya ini ditanya ya saya ini lalu misalkan itu sabar tidak. Itu menurut saya ya bagian dari itu, karena yang di kantor saya juga bukan begitu, dan saya kira masalah itu selesai dan semua sudah terbukti kan. Untuk apa lagi dicari? Semua sudah terbukti dan tersangka utamanya sudah ketangkap dan sekarang sudah diadili juga hari ini, diadili. Itu Pak Habib. Jadi sesudah Pak, itu dalam rangka Memuluskan skenario bahwa menutupi kejahatannya. menutupi kejahatan. Jadi bukan skenario untuk membunuh, Bukan. Jadi sedikit Pak, mungkin karena ini teman-teman juga meliput sebagai hak publik untuk mengetahui Pak Mahfud, di MKD itu ada dua tipe perkara Pak, hampir sama dengan kayak di kepolisian. Ada dengan pengaduan, ada yang tanpa pengaduan. Jadi kami inisiatif karena kami ini anggap ini penting ya, dan kami siapa tahu kalau Pak Mahfud ada informasi yang lebih dalam lagi, misalnya benar anggota DPR-nya berhubungan, bersepakat melakukan rekayasa, dan itu tentu memenuhi unsur untuk diperiksa di KPK. Mungkin itu Pak. Terima kasih ya. Silakan Pak Mandirio. Ya, terima kasih saya Mulut, kemudian Ketua MKD Pak Profesor Dr. Mahfud yang saya hormati. Terima kasih Pak atas kedatangannya di ruang Mahkamah Dewan ini. Secara kelembagaan kami menghormati, walaupun tadi Bapak mengatakan bahwa ini hubungan kelembagaan yang luar biasa antara Kementerian Hukum dengan MKD. Oleh karenanya, walaupun sebenarnya di dalam sistem kami bahwa tanpa pengaduan, dan saya mengatakan bahwa keadilan boleh kita tanpa pengaduan, kami secara pribadi Pak mohon maaf ya, saya berpikir bahwa semua yang Bapak klarifikasikan di sini kami anggap juga sesuatu sudah mungkin mohon maaf ini adalah selesai, karena saya pikir tidak ada lagi persoalan, apalagi ini sudah tersangka atau bagaimana. Itu aja mungkin Pak yang saya Terima kasih Bro. Oke, saya pikir sudah cukup jelas ya apa yang disampaikan Pak Mahfud, dan bahwa kita menggambarkan peran Mahkamah Kehormatan Dewan itu untuk yang terlapor ya, atau yang dilaporkan atau tidak dilaporkan, kita tetap bekerja, dan kita berpikir kalau ada saja nama-nama yang disampaikan di kantong Pak Mahfud kepada kita akan pola sebagai Mahkamah Kehormatan. Tadi karena kata beliau tidak ada, maka dan tidak pantas untuk disampaikan, ya kita akan selesai Pak Mahfud ya. Saya rasa baik, terima kasih, karena Pak Mahfud juga ada tugas-tugas lain ya. Yang lain ada yang mau berbicara? Cukup ya. Terima kasih. Setelah kita mendengarkan penjelasan dari Saudara Mahfud MD, kami persilakan kepada anggota MKD yang ingin menanyakan. Sudah selesai. Oleh karena itu, hadirin sekalian, kita sudah melaksanakan rapat pada hari ini. Kita sudah mendengarkan penjelasan Pak Mahfud. Insya Allah kita anggap selesai dan kita tutup pertemuan kita dengan baca hamdalah. Oke. Foto dulu foto kita Pak Mahfud. Gitu ya. Iya Pak. Iya Pak. Ya. Harus tahu.
Cuy, gerakan respon. Matiin, pitok.